Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam. Selamat pagi dan selamat beribadah buat kita sekalian di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama meskipun melalui online, dan kita belum diberikan kesempatan untuk benar-benar bertemu bersama satu sama lain. Tapi kita masih mau bersukacita bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk memuji-muliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian Allah peduli.
Yesus, kami telah mengatakan ya Tuhan bahwa Kau peduli atas setiap kehidupan kami, dan bahwa kami percaya Yesus bahwa tanpa Kau ya Tuhan, tanpa Kau Tuhan mungkin kami tak bisa apa-apa ya Tuhan. Yesus, bukti bahwa Kau peduli dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mengajarkan kami ya Tuhan bahwa Kau tidak melepaskan kami Tuhan. Biarlah Yesus, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan, Kau jagai Tuhan, terlebih Kau berkati Yesus. Biarlah segala ya Tuhan waktu yang Kau berikan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Masih bersuka cita? Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian sebab Dia hidup, karena kita tahu bahwa setelah Tuhan bangkit, kita diselamatkan oleh Tuhan karena Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. amin. Kita percaya bahwa hidup dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, bahwa ada satu hal yang kita rindukan setelah beberapa minggu ini di karantina di rumah, bahwa kita merindukan untuk memuji menyembah Tuhan.
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, kau lihat hatiku. lihat hatiku. Benarkah aku menyayangi kau? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepadamu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Setelah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapati aku. Sekali lagi kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Kami telah melihat betapa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami telah merasakan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang sampai hari ini kami boleh merasakannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Sekalipun firman Tuhan yang kami dengar hanya melalui online ya Tuhan, tapi biarlah jamahan Tuhan, hadirat Tuhan boleh menguasai setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh menyentuh setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami tetap akan merasakan kehadiran Tuhan. Kami tetap akan merasakan jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami.
Firman-Mu boleh memberkati setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi buat firman-Mu pagi hari ini. Dan berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, sekalipun situasi dan kondisi membuat kita tidak bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini, sekalipun kita hanya bisa menikmati ibadah melalui online, tapi biarlah itu tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi jamahan Tuhan atas setiap kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di rumah masing-masing, seluruh jemaat boleh tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk kita belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Mazmur. Ya, Mazmur ini merupakan suatu kitab yang paling suka dibaca oleh orang Kristen dari kitab-kitab yang lain. Banyak orang Kristen sangat suka sekali baca kitab Mazmur. Bahkan banyak pengkhotbah suka mengkhotbahkan kitab Mazmur ini. Kenapa? Karena kitab Mazmur ini ketika kita membaca, ketika ada pengkhotbah yang menyampaikan tentang firman Tuhan dari kitab Mazmur, mereka mengatakan bahwa di dalam Mazmur ini berisi ekspresi. Kita bisa menemukan ekspresi dari kehidupan manusia. Di dalam kitab Mazmur kita bisa menemukan yang namanya sukacita. Di sisi lain juga kita bisa menemukan yang namanya duka cita. Di dalam kitab Mazmur kita bisa menemukan yang namanya ketabahan. Di sisi lain juga kita bisa menemukan yang namanya kemarahan. Di dalam kitab Mazmur juga kita bisa menemukan yang namanya kesabaran. Kita bisa menemukan yang namanya keraguan, tapi di sisi lain juga kita bisa menemukan yang namanya kekuatan yang sejati. Sehingga banyak pengkhotbah mengatakan dalam Mazmur ini kita bisa menemukan berbagai ekspresi dari kehidupan manusia. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan manusia di dalam kitab Mazmur. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita buka dalam satu bagian di dalam kitab Mazmur, di dalam pasalnya yang ke-46. Mazmur 46, jika di samping Bapak Ibu di rumah masing-masing ada Alkitab, mari kita buka Alkitab bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin yang hanya bisa menonton, hanya bisa menyaksikan lewat online pada pagi hari ini. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan ini, terlebih lagi firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Apa yang terjadi dalam Mazmur 46 ini? Ini merupakan situasi yang saat itu sedang menggoncang kehidupan manusia, kehidupan bangsa Israel. Suatu peristiwa yang begitu menggoncang kehidupan mereka. Dan kalau saya bandingkan dengan kehidupan kita pada zaman ini, sama. Saya dengan Bapak Ibu pada saat ini, saudara-saudari, saat ini kita sedang digoncang. Kehidupan kita sedang digoncang oleh suatu peristiwa yang melanda seluruh dunia. Melanda kehidupan kita, tidak pandang siapa kita, itu sedang menggoncang kehidupan kita. Suatu situasi yang saat ini kita kenal dengan wabah COVID-19, virus corona, sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Kalau kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-7, ayat A, bagian A dikatakan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Saat ini sedang menggoncang seluruh dunia. Bahkan negara yang kuat sekalipun, kita lihat Amerika, kita lihat Italia, kita lihat Inggris, Spanyol, digoncang oleh sesuatu yang tidak kelihatan, tapi sangat luar biasa. Bahkan negara kita pun saat ini sedang digoncang. Suatu hal yang sama yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Mereka sedang digoncang. Kehidupan mereka sedang digoncang. Dan ini pun yang tadi saya katakan sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kehidupan kita pun sedang digoncang. Namun di dalam pasal 46 ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita suatu pesan yang ingin diseberangkan oleh pemazmur kepada kita. Bagaimana supaya kita tetap eksis di tengah goncangan yang ada. Bagaimana supaya kita tetap survive. Kita tetap bertahan di tengah goncangan yang saat ini sedang melanda kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, damai di tengah badai. Sekali lagi, firman Tuhan judulnya pagi hari ini, damai di tengah badai. Nah, pemazmur ingin menyeberangkan kepada kita, bagaimana supaya kita tetap damai, bagaimana supaya kita tetap tenang di tengah badai yang saat ini sedang menggoncang kehidupan kita. Ini yang sudah pemazmur alami, ini yang sudah bangsa Israel alami sehingga mereka tetap santai. Sekalipun mereka digoncang dengan luar biasa, tapi mereka tetap tenang, mereka tetap damai, merasakan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah pagi hari ini pun firman Tuhan ini boleh memberikan kita ketenangan, sehingga kita berada di dalam situasi yang menggoncang kehidupan kita, menggoncang seluruh dunia, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap akan merasa damai di tengah badai. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, di dalam ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, yang pemazmur ingin sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita tetap damai di tengah badai. Hal yang pertama, jangan takut, karena ada Allah, tempat perlindungan kita yang kokoh. Bangsa Israel mengalami satu goncangan yang luar biasa. Situasi pada saat itu, ketika bangsa Israel dalam pemerintahan Raja Hizkia, mereka sedang dikepung oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu terkenal sebagai bangsa yang sangat kuat pada zamannya, pada zaman itu. Bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat ditakuti, bangsa yang paling kejam ketika mereka berperang. Bangsa Israel berada dalam suatu situasi yang menggoncang kehidupan mereka. Tetapi pemazmur berkatakan dalam bagian ini, jangan takut. Allah juga menyampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut, karena ada Allah yang melindungi kehidupan mereka.
Dan pagi hari ini pun pesan ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tengah guncangan yang saat ini sedang kita alami. Di tengah guncangan yang saat ini sedang mengganggu kemanusiaan kita, mengganggu seluruh dunia. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, jangan takut. Kita punya Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kita. Kalau mau jujur dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, seberapa banyak kita pagi hari ini atau saat ini kita sedang berada dalam yang namanya ketakutan. Tadi saya katakan kalau mau jujur, ketika kita bangun pagi, ketika kita mungkin lihat berita, yang muncul selalu COVID-19, tentang corona. Ketika kita mungkin buka HP, kita lihat WA, semuanya seputar corona. Berapa yang meninggal, penyebarannya sudah sampai di mana, kira-kira daerah saya sudah ada atau belum. Ini ya seringkali mengganggu kehidupan kita. Bahkan suatu pesan yang baru-baru ini juga sangat mengganggu kehidupan kita. Mungkin yang membuat kita banyak yang takut tentang kebijakan pemerintah dengan membebaskan para narapidana. Jujur Bapak Ibu, ini mengganggu kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat WA saat ini, terjadi perampokan di sini, terjadi penjamretan di sini. Ini yang setiap hari kita lihat, ini yang setiap hari kita baca. Makanya tadi saya katakan, seberapa banyak kita yang saat ini sedang berada dalam ketakutan. Jangan-jangan kalau saya ke sini, jangan-jangan. Bahkan kalau kita lihat, ya seringkali di media sosial, ketika orang ada duduk-duduk, video yang sering disebarkan, ada orang duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang yang batuk saja, seorang yang mungkin bersin saja, tiba-tiba semuanya langsung kabur, lari. Betapa orang mengalami yang namanya ketakutan. Tapi sekali lagi melalui firman Tuhan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, pemazmur ingin menyampaikan kepada kita dalam Mazmur 46 ini, jangan takut. Apapun situasi yang sedang menggoncang kehidupan kita saat ini, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang selalu melindungi setiap kehidupan kita. Kenapa pemazmur mengatakan kepada kita jangan takut? Karena seringkali ketakutan dalam kehidupan kita. Ada seorang pengkhotbah mengatakan, ketakutan akan membelenggu setiap kehidupan kita. Ketakutan akan membuat kita tidak berdaya. Ketakutan akan membuat kita menjadi orang yang sakit. Ketakutan akan membuat kita menjadi orang yang tidak berguna. Ketakutan juga akan membuat kita kehilangan harapan. Inilah yang Tuhan sebenarnya ingin dalam kehidupan kita. Jangan takut apapun kondisi yang kita hadapi, apapun situasi yang menggoncang kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan itu selalu ada. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi pahlawan. Tuhan kan ada jadi kita tidak salah. Bukan. Tapi Tuhan ingin sekalipun saat ini sedang menggoncang kehidupan kita situasinya, tapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi pesan Tuhan yang pertama, jangan takut. Supaya kita tetap merasa damai di tengah badai. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Daripada kita menghabiskan waktu kita, setiap hari kita membaca berita-berita yang belum tentu membuat kita damai sejahtera. Setiap hari kita hanya sibuk membaca firman Tuhan. Setiap hari kita hanya sibuk membaca berita yang hari ini berapa yang meninggal, hari ini corona bagaimana, terjadi kejadian penjamretan di mana, perampokan di mana. Daripada kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin membuat kita takut. Saya mengajak Bapak Ibu, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Itulah yang membuat kita akan merasa tenang. Daripada kita menghabiskan waktu kita untuk membagikan berita-berita yang ada perampokan di sini, ada penjamretan di sini, corona seperti ini. Jujur mungkin kita membagikan itu, ya mungkin kita hanya ingin menyampaikan, tapi apakah orang yang menerima itu mereka tidak takut juga? Pasti ketika mereka baca juga mereka akan menjadi takut.
Daripada kita menghabiskan waktu kita untuk membagikan sesuatu yang belum tentu berguna, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk membagikan firman Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk tidak usah baca yang seperti itu, bukan. Tidak usah membagikan yang seperti itu, bukan. Tapi saya mengajak kita, daripada kita menimbulkan ketakutan, lebih baik kita memberkati orang lain. Informasi itu penting, tapi sekali lagi jangan pernah hal itu membuat kita menjadi takut. Itu hanya sekedar informasi bagi kita untuk kita berjaga-jaga, tapi bukan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan. Jangan takut, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kita. Itu pesan yang pertama yang ingin pemazmur sampaikan kepada kita, supaya kita tetap damai di tengah badai. Yang pertama, jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Hal yang kedua di dalam ayatnya yang kelima dan keenam. Ayat kelima dan keenam dikatakan, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya. Bangsa-bangsa ribut. Sampai ayat yang ketujuh, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tadi saya katakan buat Bapak Ibu bahwa latar belakang Mazmur 46 ini, ya, ketika bangsa Israel berada dalam suatu tekanan yang luar biasa. Mereka sedang dikepung oleh bangsa Asyur. Dan hal yang kedua yang ingin pemazmur sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita bisa damai di tengah badai. Yang pertama tadi, jangan takut karena kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita. Yang kedua, jangan khawatir, karena Tuhan selalu ada untuk menopang setiap kehidupan kita. Yang kedua, sekali lagi, jangan khawatir, karena Tuhan selalu ada untuk menopang setiap kehidupan kita. Seperti tadi yang saya katakan bahwa bangsa Israel berada dalam pengapungan. Bangsa Asyur yang sangat kuat, seolah-olah mereka terjepit. Mereka mau bergerak tidak bisa, mau keluar tidak bisa, karena bangsa Asyur sedang mengepung mereka. Mereka tidak bisa beraktivitas sama sekali. Makanya tadi saya katakan inilah yang situasi yang saat ini juga kita sedang alami. Kalau kita lihat di daerah kita, di kampung kita mungkin, di mana-mana saat ini terjadi lockdown. Dipalang sana sini, ditutup sana sini. Sehingga ada banyak orang mengistilahkan, karena lockdown akhirnya lockdown. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sekolah-sekolah saat ini berhenti. Pekerjaan berhenti, pabrik-pabrik tutup, terjadi PHK dan sebagainya. Ketika kita menghadapi situasi ini, banyak orang panik luar biasa. Kira-kira saya mau makan apa? Kira-kira persediaan saya bagaimana? Untuk makan saya bagaimana? Ini juga yang sedang bangsa Israel alami. Tapi pemazmur katakan jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kalau kita baca kisah ini, bangsa Israel selama mereka dalam pengepungan oleh bangsa Asyur, mereka tidak mengalami, sekalipun mereka tadi saya katakan mereka tidak bisa beraktivitas, mau keluar tidak bisa, mau kerja tidak bisa. Tapi Tuhan tetap ada untuk memberkati mereka. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak kehausan, karena Tuhan selalu ada untuk memelihara kehidupan mereka. Pagi hari ini pun saya mengajak saya dan Bapak Ibu, kadangkala ketika kita berada dalam situasi seperti ini, tadi saya katakan karena lockdown sana sini tutup, kita tidak bisa kemana-mana, akhirnya kita mulai mengeluh, saya mau makan apa, saya sudah tidak kerja, tidak ada penghasilan dan sebagainya. Jangan kita lupa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan kita sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita baca dalam perjanjian lama kisah tentang Elia di tepi sungai Kerit, bagaimana dia bisa makan? Tuhan memerintahkan burung gagak. Suatu yang mustahil sekali, karena burung gagak ini termasuk burung pemakan daging. Bagaimana burung pemakan daging bisa memberikan daging? Suatu hal yang mustahil. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang tetap memelihara. Bangsa Israel mengalami hal ini.
sekalipun mereka terhimpit, sekalipun mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Saya boleh dipakai istilah mereka di lockdown oleh bangsa Asyur. Mereka tidak bisa beraktivitas sama sekali. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak khawatir. Karena Tuhan, mereka tahu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan biarlah ini pun yang menjadi sesuatu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang saat ini sedang kita hadapi, sekalipun orang di sana sini mulai bingung, orang di sana sini mulai, aduh kira-kira hari ini bagaimana, besok bagaimana, sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini yang belum pasti, mau kerja kapan, kita tidak tahu kapan kita akan, mungkin pekerjaan boleh berjalan lagi seperti biasa, kita bisa ke sana ke sini seperti biasa, kita tidak tahu kapan lagi. Kapan itu akan terjadi? Sekolah akan berjalan seperti biasa, kita tidak tahu kapan. Situasi yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Tapi sesuatu yang pasti yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun semuanya tidak pasti, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Ini hal yang kedua yang pemazmur ingin sampaikan kepada kita, bahwa apapun situasi yang kita hadapi, supaya kita tetap bisa merasakan damai di tengah badai, jangan khawatir. Karena Tuhan selalu ada untuk menopang kehidupan kita. Saya percaya ketika Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, saya percaya ketika Bapak Ibu memohon kepada Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang tuli, bukan. Tuhan bukan Tuhan yang tidak pernah mendengar. Tuhan itu Tuhan selalu mendengar setiap seruan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sekalipun kita dalam kondisi yang menggoncang kehidupan kita, kita sedang menghadapi situasi yang sedang terjepit, tidak ada jalan keluar mungkin, tidak ada penghasilan, tidak ada pengharapan, tapi Tuhan akan membuat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, supaya kita tetap merasakan damai di tengah badai, jangan khawatir. Karena Tuhan selalu ada untuk menopang setiap kehidupan kita. Dan hal yang ketiga dari firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana supaya kita tetap damai di tengah badai. Yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hal yang pertama tadi supaya kita tetap damai di tengah badai. Yang pertama, jangan takut, karena kita punya Tuhan yang selalu ada untuk menolong setiap kehidupan kita, melindungi setiap kehidupan kita. Yang kedua, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Yang ketiga, jangan panik, tetap tenang, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi yang ketiga, jangan panik, tetap tenang, karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi katakan, jangan takut, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan ingin katakan kepada bangsa Israel, apapun situasi yang kamu hadapi, tenang, jangan panik. Tuhan ada, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tidak. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tenang, diam. Kenapa Tuhan ingin kita tenang? Bapak Ibu kalau masih ingat sekitar awal Maret, ya, kita melihat ke belakang kembali, sekitar awal Maret, ketika dunia sudah mulai digoncangkan dengan COVID-19, dan mulai pada saat awal Maret di mana Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, menyampaikan kasus pertama dan kedua di Indonesia, COVID-19. Apa yang terjadi saat itu? Kita mulai melihat banyak orang berbondong-bondong ke
supermarket, borong barang-barang semua. Terjadi kelangkaan masker di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat obat ini mulai dari untuk COVID-19, ada yang menyebarkan berita kalau minum, mungkin makan telur, empon-empon, segala macam, semua orang akan mengejar itu. Kenapa? Mereka melakukan itu bukan karena kebutuhan, bukan, tapi karena kepanikan. Sehingga kalau kita lihat, Bapak Presiden seringkali menyampaikan, tenang, jangan panik, percaya kepada pemerintah, pemerintah akan mengatasi. Yang pemerintah inginkan, tenang di rumah, jangan panik, jangan bingung, tetap tenang, pemerintah pasti akan mengatasi. Pemerintah ingin kita optimis bahwa kita bisa melewati semuanya ini. Asalkan kita ada dalam yang namanya ketenangan. Dan hal ini pun yang sedang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam situasi yang sedang menggoncang kehidupan mereka. Mereka sedang berada dalam situasi yang sangat menghimpit kehidupan mereka. Tuhan katakan, tenang, diam, jangan panik. Ada saya, Allah yang Maha Kuasa, yang begitu ditinggikan di seluruh dunia, di seluruh bumi. Kalau pemerintah saja bisa memberikan kita suatu keyakinan bahwa tenang, pemerintah akan mengatasi. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara. Apakah Tuhan tidak sanggup mengatasi hal ini? Mengatasi situasi yang sedang saat ini kita hadapi? Saya percaya Tuhan sanggup. Yang pasti Tuhan inginkan kita adalah tenang saja. Tuhan bisa. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengizinkan situasi ini terjadi dalam kehidupan kita, dan kita diminta oleh pemerintah untuk tetap tenang di rumah, untuk diam di rumah. Sebenarnya kalau kita mau membuka hati kita, saya berbicara pagi hari ini, kalau kita mau tetap tenang dan membuka hati kita dengan situasi yang ada, dengan aturan yang ada mungkin, sebenarnya ini merupakan salah satu cara yang Tuhan lakukan untuk Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu pagi hari ini. Situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Ketika pemerintah menganjurkan kepada kita bahwa tetap tenang di rumah, tidak usah aktivitas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebenarnya ini Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan keluarga kita juga. Kenapa? Mungkin kita yang selama ini sibuk dengan kesibukan kita, tidak ada waktu untuk keluarga. Ini saatnya untuk kita membangun kembali keharmonisan keluarga kita. Ini saatnya untuk kita bercanda dengan keluarga. Ini saatnya untuk kita mungkin bermain dengan anak-anak kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin melalui situasi ini yang sedang kita hadapi di rumah, kita tetap tenang di rumah, kita tetap stay di rumah. Mungkin Tuhan sedang memulihkan kehidupan keluarga kita masing-masing. Suami istri Tuhan pulihkan, cinta kasih, keharmonisan Tuhan sedang pulihkan dalam kehidupan keluarga kita. Asalkan kita mau tenang dan kita izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa, kapan ini selesai, saya tidak bisa ke sini, saya tidak bisa ke situ. Kapan ini selesai, saya sudah tidak bisa betah di rumah. Saya sudah bosan di rumah. Tapi pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, tenang, nikmatilah karya Tuhan melalui situasi yang ada. Melalui situasi saat ini juga satu hal yang luar biasa yang tadi saya katakan, Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kita. Selain Tuhan sedang mungkin memulihkan kehidupan rumah tangga kita, satu hal yang lain, sisi positifnya yang saya lihat, selama ini kan mungkin Bapak Ibu aktif ke gereja, beribadah ke gereja. Tapi apakah selama ini kita membangun mesbah keluarga kita masing-masing? Apakah selama ini ada persekutuan-persekutuan di tengah-tengah keluarga kita, suami istri dengan anak-anak? Dengan situasi ini akhirnya kita kembali lagi kita akan keluarga masing-masing, tidak usah ke gereja. Yang diharapkan keluarga masing-masing beribadah di rumah. Tuhan mungkin saat ini sedang memulihkan yang namanya mesbah keluarga masing-masing. Jangan merasa, aduh saya sudah tidak betah, saya harus ke gereja. Tapi kita tidak pernah membangun mesbah keluarga kita di rumah kita masing-masing.
Ini saatnya, situasi tenang yang ada, Tuhan katakan tenang, diam di rumah mungkin. Saatnya kita memulihkan kembali mesbah keluarga kita. Ada mesbah-mesbah yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, mari kita bergandengan tangan. Kita membangun kembali yang namanya doa di hadapan Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama. Selama ini mungkin suami tidak pernah ke gereja, istri tidak pernah ke gereja. Selama ini mungkin kita jarang berdoa bersama-sama. Ini saatnya. Lewat situasi kondisi yang ada, diam, tenang. Mari kita menikmati karya Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Apapun situasi yang saat ini saya dan Bapak Ibu hadapi, apapun kondisi yang saat ini sedang kita alami, pemazmur dalam Mazmur 46 ini mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan panik. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah sedetik pun. Tuhan itu jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Tuhan itu jaminan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan kalau pemerintah bisa memberikan jaminan dalam kehidupan kita, jangan takut, jangan panik, pemerintah bisa mengatasinya. Saya percaya Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan panik. Allah, saya ini luar biasa. Tuhan juga ingin meyakinkan kepada kita pagi hari ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan panik. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sanggup, Tuhan sedang melakukan suatu perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memulihkan keluarga kita. Tuhan sedang membangun kembali yang namanya mesbah-mesbah di dalam keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, Tuhan mau bersekutu di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi, kondisi yang bangsa Israel hadapi di dalam pasal 46 ini, situasi yang sedang menggoncang kehidupan mereka, tapi mereka tidak khawatir, mereka tidak panik, mereka tidak takut, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah pagi hari ini, saya dan Bapak Ibu pun mengalami hal yang sama. Bangsa Israel bisa menang, bangsa Israel bisa kuat, bangsa Israel bisa melewati masa ini. Kita pun pasti bisa melewati masa ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak kita pagi hari ini untuk mengangkat satu pujian. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami pagi hari ini, apapun situasi dan kondisi yang sedang menggoncang kehidupan kita akhir-akhir ini, Tuhan mau kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap berdiri, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan saatnya kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Dialah Allah yang selalu mengasihi kehidupan kita. Engkaulah perisaiku. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita cemas. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita panik. Ada Allah yang maha besar dalam kehidupan kita. Ada Allah yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Tetap berdiri teguh, tetap yakin akan penyertaan Tuhan, tetap yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan,
dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidup. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kaulah yang menopang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun situasi yang saat ini sedang menggoncang kehidupan kami, apapun kondisi yang saat ini sedang mengganggu setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah perisai dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, sekalipun bangsa-bangsa saat ini sedang bergoncang ya Tuhan, tetapi kami anak-anak-Mu tidak akan pernah tergoncangkan ya Tuhan, karena kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah patah semangat, kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan pernah menyerah ya Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini ya Tuhan. Kami akan tetap berdiri dan memandang kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap akan melihat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa buat setiap kehidupan kami, buat seluruh jemaat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin saat ini kami berada dalam ketakutan, mungkin saat ini kami sedang berada dalam kekhawatiran, mungkin saat ini Tuhan kami sedang berada dalam kepanikan ya Tuhan. Tuhan tolong kami pagi hari ini, yakinkan iman kami bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang jauh lebih besar dari setiap situasi kondisi yang kami hadapi saat ini, setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Yakinkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan jika saat ini Tuhan inginkan kami tetap tenang, kami tetap diam di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin kami tidak bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami di gereja ini ya Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, mungkin ini saatnya Tuhan untuk memulihkan setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang ingin kami membangun kembali mesbah-mesbah doa kami, mesbah-mesbah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menginginkan kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin Tuhan saat ini sedang memulihkan kembali kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat situasi yang ada ini Tuhan, kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap kami Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan.
yang menghadapi pergumulan, biarlah Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Yang saat ini berada dalam ketakutan, Tuhan berikan kami ketenangan. Yang saat ini khawatir, berikan kami keyakinan bahwa Engkau sanggup menolong kami ya Tuhan. Yang saat ini dalam kepanikan, Tuhan berikan kami semangat ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa saat situasi ini berlalu, saat badai ini berlalu, saat kondisi ini berlalu. Tuhan, kami akan melihat Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa buat setiap kami pagi hari ini. Yakinkan iman kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di rumah kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang cukup luar biasa. Biarlah kita tetap menjaga damai walaupun ada badai yang saat ini mungkin menerpa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Baik, kita akan mendengarkan satu pengumuman saja. Dua, jadi bukan satu tapi dua. Yang pertama, ibadah tengah minggu, yaitu di hari Jumat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk ibadah di gereja, silakan nanti hari Jumat datang untuk kita berdoa bersama-sama. Yang kedua, ya karena kita akan ada perayaan Paskah yang berbentuk aksi sosial, maka dari panitia BHBK mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan donasinya, janji imannya, kami persilakan, dan nanti kita akan secepatnya atau segera melaksanakan aksi sosial di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita sekalian. Bapak Ibu sekalian di rumah bisa memberikan persembahan masing-masing untuk gereja Tuhan. Kita akan naikkan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Setiamu dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang punya anak-anak, tumpangkan tangan atasnya. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kehidupan kami. Di dalam ibadah yang sudah kami nikmati, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak yang Kau karuniakan bagi keluarga kami masing-masing. Sementara para orang tua menumpangkan tangan, kami memberkati anak-anak kami. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing dalam ibadah ini. Pujian penyembahan kami biarlah menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan terlebih firman-Mu Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami masing-masing. Sebelum kami menutup dengan doa berkat Tuhan, kami membawa kehadirat-Mu bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami. Segala virus Tuhan yang saat ini melanda negeri kami, kami menolak di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, COVID-19 ini cepat selesai dan berakhir ya Bapa, karena kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Selamatkan bumi ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bila manusia sadar bahwa mereka membutuhkan Engkau. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Memberkati setiap persembahan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menengadahkan tangan kami, memohonkan berkat atas seluruh rumah tangga kami. Tuhan berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami menikmati penyertaan-Mu. Dan berkat itu kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.